Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Budina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Budina. Hari ini kita akan belajar bersama pengumpulan data. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menganalisis data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai ya anak-anak. Data diri. Amatilah data diri berikut ini. Nama, Udin. Tinggi badan 150 cm. Berat badan 48 kg. Golongan darah A. Ukuran sepatu 36. Data yang kedua. Nama Lani. Tinggi badan 135 cm. Berat badan 40 kg. Golongan darah O. Dan ukuran sepatu 35. Setiap orang memiliki data pribadi, termasuk dengan anak-anak. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Berdasarkan pemerolehannya, data dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung anak-anak. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung. Misalnya, data tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel tinggi badan dan berat badan. Nah, anak-anak ini diukur secara langsung. Badannya serta berat badannya baru dicatat hingga diperoleh hasil sebagai berikut. Siti tinggi badannya 130 cm, berat badannya 40 kg. Bayu tinggi badan 138 cm, berat badan 42 kg, dan seterusnya. Data seperti ini disebut dengan data primer anak-anak. Karena data ini diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan.
Sekarang kita akan belajar tentang data yang diperoleh secara tidak langsung. Misalnya adalah data golongan darah anak-anak. Untuk memperoleh data golongan darah, kita tidak bisa memperolehnya secara langsung, harus melalui tes yang dilakukan oleh petugas medis. Misal, contohnya sebagai berikut. Nah, diperoleh nama Siti, golongan darah O, Bayu, golongan darah B, Denny O, Edo A, Lani AB. Nah, data golongan darah ini melalui proses pemeriksaan secara tidak langsung yang dilakukan oleh petugas medis anak-anak. Kita bisa juga melihat dari buku catatan yang ada di UKS. Data golongan darah ini disebut dengan data sekunder karena data ini tidak diperoleh secara langsung. Harus melihat dari data catatan di ruang UKS maupun pemeriksaan oleh pihak medis. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama adalah dengan menggunakan tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangannya anak-anak. Biasanya Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan sehingga diperoleh hasil perkembangan belajar siswa. Berikut adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Nah, sebagai berikut: 80, 90, 85, 75, 70, dan seterusnya. Pengumpulan data seperti ini adalah dengan cara melakukan tes anak-anak. Tapi Bapak Ibu guru untuk memperolehnya melakukan ulangan terlebih dahulu atau tes. Pengumpulan data yang kedua adalah bertanya langsung. Perhatikan ilustrasi berikut. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Sebelumnya, Siti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu anak-anak. Apakah buah yang kamu sukai? Pertanyaan yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti sebagai berikut. Nah, perhatikan tabel berikut. Setelah tadi Siti bertanya langsung kepada teman-temannya, diperoleh hasil sebagai berikut. Edo, buah yang disukai apel. Buah yang tidak disukai adalah pisang. Bayu, buah yang disukai adalah jeruk. Buah yang tidak disukai nanas, dan seterusnya. Pengumpulan data yang dilakukan Siti adalah dengan bertanya langsung. Pengumpulan data yang ketiga adalah isian singkat. Pengumpulan data dengan cara isian singkat dapat dilakukan menggunakan angket. Apa itu angket? Angket adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Masing-masing orang yang akan diambil datanya melakukan pengisian lembar isian yang telah disiapkan. Contoh lembar isiannya sebagai berikut: nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Hasilnya kemudian dikumpulkan.
Yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuatkan belangko data terlebih dahulu. Belangko dapat berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mau mencari data berat badan siswa kelas 5, maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko seperti di samping. Nah, biar lebih mempermudah ya anak-anak ya. Nomor, nama siswa, berat badan. Nah, nanti sisi semisal melakukan pengukuran dulu. Setelah itu baru dicatat langsung di belangko tersebut. Pencatatan langsung biasanya didasarkan pada pengukuran atau pengamatan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengumpulan data. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk latihan dulu ya anak-anak ya, bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nilainya sebagai berikut anak-anak: 75, 75, 80, 95, 70, 75, 70, 85, 90, 90, 65, 85, 65, 80, 80, 80, 60, 70, 70, 80, 80, 85, 80, 90, 95, 85, 90, 75, 85, 80, 80. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Pertanyaan yang kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Pertanyaan yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Pertanyaan keempat, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Pertanyaan yang kelima, kriteria ketuntasan minimal untuk pelajaran matematika adalah 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama ya anak-anak ya. Silakan perhatikan penjelasan Budina dengan baik. Langkah pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita urutkan terlebih dahulu datanya anak-anak. Data ini belum urut ya anak-anak ya. Kita urutkan dulu. Langkah pertamanya kita urutkan dulu datanya dari nilai terendah hingga nilai tertinggi sebagai berikut. Nah, ini sudah mengurutkan ya. Untuk lebih mudahnya misalnya, anak-anak cari dulu untuk mengurutkan. Oh, yang paling besar 60. Nah, setelah kalian ketemu 60, kalian coret. Nah, coret seperti ini ya anak-anak ya, dicoret. Nah, nanti ditaruh di sini. Setelah itu adalah tidak yang 60, kalau tidak ada berikutnya 65. Ada 1 coret, 2 coret, taruh di sebelah sini sampai ke nilai yang tertinggi. Jadi langkah pertama, urutkan terlebih dahulu datanya dari nilai terendah ke yang tertinggi. Setelah itu baru kita mencoba menyelesaikan permasalahannya. Yang A di sini yang dicari nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, dari data yang sudah kita urutkan, kita bisa melihat nilai terendahnya berapa anak-anak? Ya, bagus, nilai terendahnya adalah 60 ya anak-anak ya. Nilai terendahnya adalah 60. Berapa nilai tertingginya? Nilai tertingginya adalah 95. Nah,
Kalau sudah urut enak anak-anak. Ya, kita bisa mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi dengan mudah. Paham ya untuk pertanyaan yang pertama? Sekarang coba yang kedua, yang B. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Nah, nilainya yang di bawah 70 ini 70 ya anak-anak ya. Nah, yang di bawah 70 berarti berada di sebelah kiri datanya. Itu berapa ini? 65, 65, 60. Ada berapa siswa anak-anak berarti? Ada 3 siswa atau 3 anak. Paham ya? Sekarang yang C. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Aduh, berapa siswa ya yang nilainya di atas 80? Kita lihat datanya. Ini 80, 80, 80, 80. Yang di atas 80 berarti 85 ke atas ya. Kita hitung ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi banyak siswa yang nilainya di atas 80 adalah 11 anak. Oke, bagus. Sekarang yang D. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Nah, kita cari anak-anak yang mendapat nilai 75. Ini 75 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi banyak siswa yang mendapat nilai 75 adalah 4 anak. Paham ya anak-anak ya? Pertanyaan yang kelima, yang E. Jika KKM-nya itu 75, berapa siswa yang tidak tuntas? Berarti yang tidak tuntas itu yang mendapat nilai di bawah KKM. Ya anak-anak ya. Yang tidak tuntas berarti nilai yang di bawah KKM. Yang tidak tuntas. Kalau KKM-nya 75 berarti yang di bawah 75 ini yang tidak tuntas. Nah, kita hitung yang di bawah 75 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM atau yang tidak tuntas ada berapa anak-anak? 7 anak ya yang mendapat nilai tidak tuntas, berarti yang mendapat nilai 60, 65, 65, 70, 70, 70, 70. Ada 7 anak atau 7 siswa. Paham anak-anak tentang soal latihan yang pertama? Paham ya? Langkah pertama diingat baik-baik, diurutkan dulu datanya dari yang terendah ke yang tertinggi. Kita coba latihan lagi ya, yang nomor 2 ya anak-anak ya. Berikut ini adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Sebagai berikut: 30, 30, 33, 25, 30, 28, 25, 30, 31, 32, 28, 30, 33, 25, 30, 28, 25, 28, 30, 32, 25, 30, 31, 32, 25, 30, 31, 32, 28, 31. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Yang A. Tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 4. Yang B. Berapa siswa yang berat badannya 30 kg? Yang C. Berapa siswa yang berat badannya kurang dari 30 kg? Yang D. Berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi? Nah, kita coba menyelesaikan ya anak-anak ya. Langkah pertama, ingat baik-baik. Datanya ini kan belum urut anak-anak. Nah, langkah pertama adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil setelah dicari 25. Kita coret 25-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dulu di sini. Kita urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Setelah
itu, kita sudah menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini yang ditanyakan, tentukan berat badan terendah dan tertinggi. Nah, setelah data tadi kita urutkan, terlihat anak-anak data yang mana berat badan terendah dan mana berat badan tertinggi. Rendahnya berapa anak-anak dari data ini? Rendahnya berapa? Oke, bagus. Terendahnya adalah 25 ya anak-anak ya. Nah, berat badan terendah 25. Sedangkan berat badan tertinggi berapa? Dilihat. Kalau terendah 25, tertinggi berapa? Ya, 33 kg. Bagus, sudah paham. Sekarang yang B. Berapa siswa yang berat badannya 30 kg? Yuk coba kita hitung bersama-sama. Beratnya 30 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, banyak siswa yang beratnya 30 kg, ada 9 anak. Sekarang yang C anak-anak. Banyak siswa yang beratnya kurang dari 30 kg. Kurang dari 30 kg. Nah, berarti kurang dari 30 kg ya anak-anak ya. Ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ada 11 anak. Ya. Yang D, berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi? Nah, berat badan tertinggi tadi 33 kg. Ada berapa siswa ya yang beratnya 33 kg? Kita cari anak-anak. Beratnya 33 kg. 1, 2. Nah, berarti banyaknya siswa yang memiliki berat badan tertinggi ada 2 anak. Paham ya anak-anak? Nah, tentunya semakin paham ya anak-anak. Supaya lebih memahami, anak-anak silahkan nanti mengerjakan yuk berlatih. Ada 2 soal ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Kerjakan di buku tulis anak-anak masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.